dengan Witan Sulaiman. Ya, wasit asal Jordania sebentar lagi akan meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama Indonesia melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial di kota Manila, Filipina. Wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jordania masih belum membunyikan peluitnya. Aguinaldo, Amani Aguinaldo, Ricky Kambuaya yang kembali bermain sebagai pemain inti. Pemain asal klub Persib Bandung. Nampak kita Witan Sulaiman yang kemarin juga menyanyiakan peluang. Akhirnya bermain kembali Hikaru Minegisi, pemain berdarah Jepang yang lahir juga di Jepang dan ini memperkuat Filipina. Ada Mark Hartman, pemain senior dari Filipina, Bung Maruf. Ya, Mark Hartman, pemain yang sudah cukup lama juga bersama dengan timnas Filipina. Sepanjang pertandingan 3 kali dia tampil selama 240 menit. Ya, wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali asal Jordania telah meniup peluit tanda pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Filipina. Baru saja langsung para pemain Filipina melakukan umpan-umpan panjang yang sangat berbahaya. Ini sebetulnya yang agak ditakuti para pemain Indonesia karena memang pemain-pemain Filipina memiliki postur yang sedikit lebih baik dibanding para pemain Indonesia sehingga mereka sangat leluasa untuk melakukan umpan-umpan panjang, Bu Maruf. Ya, dan ini juga strategi yang digunakan ketika Filipina menghadapi Kamboja. Setelah mereka sempat tertinggal 0-2, kemudian mereka menghindari pertarungan di lini tengah, lebih banyak memberikan bola-bola daerah ke belakang pertahanan dari pemain Indonesia dan kemudian pemain dari Kamboja, dan kemudian mereka berhasil mencetak 2 gol untuk memanfaatkan bagaimana kecepatan dan tinggi postur dari seorang Kenshiro Daniels yang sudah mencetak 3 gol bersama dengan Filipina. Marcelo Ferdinand umpan langsung pada Sadir Ramdhani, tidak pelanggaran di kotak penalti, terlalu memaksa Sadir Ramdhani, terlalu memaksa. Padahal bisa saja memberikan opsi umpan tarik tadi, Bung Maruf. Ya, Sadil Ramdhani adalah salah satu pemain yang memang mendapatkan sorotan. Kita lihat bagaimana peluang yang begitu baik, start yang begitu baik, umpan yang sangat baik yang diberikan. Dan kemudian harusnya Sadil bisa memberikan umpan tarik. Tapi sayang dia tidak memutuskan memberikan umpan tarik pada Witan Sulaiman. Sudah berdiri bebas. Sangat kosong dan Witan juga sangat kecewa. Ini yang menurut saya menjadi salah satu catatan dari pemain Indonesia. Bagaimana mereka harus bermain sebagai sebuah tim. Tendangan penjuru yang pertama, kita lihat Arhan Pratama lakukan sudah, tinggi datangnya, siapa akan diberikan? Kosong, tidak ada pemain Indonesia. Ada Ricky Kambuaya syuting langsung, ada Minegisi, Stephen Strock dari Filipina. Serangan balik yang sangat berbahaya. Oh, sangat cepat kita lihat Oliver Baez tadi. Untung saja berhasil diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Serangan balik yang sangat cepat dari Oliver Baez hampir saja membahayakan gawang Indonesia tadi, Bung Maruf. Iya, harus hati-hati Indonesia karena Filipina juga punya kecepatan. Bagaimana Stephen Strock tadi memberikan bola kepada Baez dan kemudian beruntungnya adalah transisi yang diperlihatkan oleh Sadil Ramdhani. Dengan sangat cepat dia turun ke bawah dan kemudian dengan sangat cerdik tadi dia berhasil melakukan sliding dan kemudian bola hanya menghasilkan tendangan sudut. Tendangan sudut yang pertama buat Filipina nampaknya akan dilakukan oleh Oliver Baez. Dibayangi oleh Witan Sulaiman dan juga Mark Locke. Umpan tinggi langsung ke arah gawang, ditinju saja oleh Nadio. Ada Stephen Strock, sangat berbahaya. Hati-hati Nadio. Beruntung masih bisa ditepis oleh Nadio. Tentu saja Filipina yang tidak memiliki beban lagi karena memang sudah tersingkir akan tampil sangat berbahaya, Bung Maruf. Ya. Indonesia masih memiliki peluang. Dan kita lihat bagaimana mengagresivitas. Ada bola rebound, sayang memang tidak ada antisipasi. Stephen Strock berada dalam sangat ideal untuk melakukan tembakan beruntung. Sebuah save yang luar biasa tadi yang dilakukan oleh seorang Nadio Agrawinata. Ini adalah Stephen Strock yang akan retired atau pensiun setelah Piala AFF. Inilah pertandingan terakhir. Betul. Buat Stephen Strock. Ya, pemain yang berusia 36 tahun, Bung, kemudian sudah tampil 55 kali dengan 6 gol yang dilesakan bersama dengan timnas Filipina.
pressure yang dilakukan oleh pemain dari Filipina dan kemudian ada kehilangan bola di sini. Dan lagi-lagi bagaimana peran yang diperlihatkan oleh Kenshiro Daniels. Dengan sangat baik dia, dengan postur yang dimiliki, kemudian dengan kematangan yang dimiliki, dia melakukan tembakan yang beruntungnya masih off target. Pemain yang tampil 3 kali sebagai starter kemudian sudah mencetak 3 gol. 1 gol diciptakan ketika laga menghadapi Brunei dan 2 gol saat laga menghadapi Kamboja di laga pembuka. Kembali para pemain Filipina melakukan tekanan. Negesi, kini Stephen Strock, harus hati-hati Indonesia. Berusaha dibangi oleh Fahrudin. Masih Stephen Strock berusaha memberikan umpan langsung tadi ke arah gawang. Namun berhasil digagalkan oleh Fahrudin. Nampaknya para pemain Filipina langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat cepat, Bung Maruf. Ya, mengambil inisiatif, menekan, dan kita tahu bahwa psikologis Indonesia juga belum sepenuhnya nyaman. Karena memang di laga awal sudah mendapatkan pressure yang bertubi-tubi. Tekanan ada di Indonesia sekarang. Menzi, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Kambuaya. Harus hati-hati, nampaknya memang lapangan sintetis agak sedikit menyulitkan para pemain Indonesia. Ya, adaptasi untuk alur bola, kemudian juga arah laju dan kecepatan dari bola juga menurut saya memang agak berpengaruh dalam situasi lapangan sintetis seperti ini. Dan yang jelas pelanggaran ya, Bung, ya, pressure tinggi yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand, sangat agresif mereka. Para pemain Filipina nampaknya terus melakukan tekanan, menyulitkan para pemain Indonesia depan gawang. Kini Stephen Strock, pemain yang telah memperkuat Filipina sejak tahun 2011. Tendangan bebas, sangat berbahaya, sekitar 17 meter dari samping gawang penjaga gawang Nadeo Argawinata. Ada Sadil dan juga Witan Sulaiman. Pelatih asal Spanyol terus memberikan instruksi. Kita lihat ada para pemain Filipina. Witan Sadil terus menjadi pilihan utama dari Sintayong. Stephen Strock langsung ke arah gawang, ditinju oleh Nadeo. Bagus sekali namun jatuh di kaki. Kita lihat Mark Hartman hasil mengecoh Ferdinand langsung ke arah gawang. Sangat berbahaya, Tabinas beruntung terjatuh, Bung Maruf. Kalau tidak sangat berbahaya tadi, Bung Maruf. Iya, yang kita akui adalah bagaimana kemudian akurasi passing ya yang diberikan kepada Tabinas dengan sangat matang tadi. Tapi beruntung adalah bagaimana sentuhan bola pertama Tabinas tidak terlalu baik dan kemudian Tabinas juga terpeleset. Hati-hati Indonesia dalam situasi seperti ini. Tidak out, kita lihat tadi Asnawi, Sadi Ramdhani umpan langsung ke arah Kambuaya, langsung ke depan. Tidak offside, nampaknya offside. Tadi kita Witan Sulaiman sudah berada lebih cepat ke arah gawang dari Filipina adalah Witan Sulaiman. Ya, build up serangan yang sangat cepat yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia ya. Tadi bagaimana kita posisi ketika kehilangan bola kemudian bisa direbut kembali. Tapi sayang memang Witan sudah bergerak terlebih dahulu. Tapi bagaimana pergerakan Witan juga harus mendapatkan penilaian yang positif. Dari Filipina melakukan tekanan dari bawah tadi Aguinaldo. Ada Pintes yang telah bermain saat melawan Brunei di Piala AFF 2022. Tentang sebuah pelanggaran dibiarkan saja oleh wasit Ahmad Faisal. Muhammad Ali asal Jordania, Rizky Ridho asal Persebaya yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Persebaya. Kapten Fahrudin kembali kepada Rizky Ridho. Dekat kita lihat Sadil Ramdhani, umpan jauh langsung ke arah. Kita lihat ada Ferdinand, nampaknya Dendi Sulistiawan berduel tadi dengan Aguinaldo dan menghasilkan tendangan penjuru yang kedua. Nampaknya memiliki postur yang sangat baik. Kita lihat Aguinaldo. Ya, Aguinaldo juga pemain yang selain posturnya baik, kemudian juga antisipasi bola atas dia juga baik, juga adalah kemampuan passing dari seorang Aguinaldo. Sudah 1 assist diberikan Aguinaldo ketika pertandingan menghadapi Kamboja. Dalam penjuru yang kedua, Mark Locke mencetak gol penalti Indonesia ke gawang Thailand. Lakukan sudah berbahaya tadi. Gagal kita lihat Rizky Ridho, tapi peluang yang cukup terbuka. Tapi sayang masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Abades Pintes tadi. Ya, yang menarik adalah bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Mark Locke ya. Bagaimana dia kemudian bolanya agak sedikit turun ke bawah dan kemudian tepat di kaki dari Rizky Ridho. Sayang memang tembakan dari Rizky Ridho tidak terlalu akurat. Shadingnya sangat bagus tadi. Kita lihat dari Mark Anthony Klok, penggawa Indonesia asal Persik Bandung. Terus mengawal pergerakan Stephen Strock. Menzi pada Menegesi, umpan langsung pada Kenshiro Daniels. Hati-hati Indonesia. Masih di blok kita lihat.
oleh Fahrudin, namun kembali menciptakan tendangan penjuru. Kenshiro Daniels sangat berbahaya pergerakan dan memiliki postur yang sangat baik, Bung Maruf. Iya, dan Kenshiro juga sebenarnya sempat mendapatkan beberapa kali rotasi ya. Di laga pembuka dia tidak langsung sebagai starter tapi masuk sebagai pemain pengganti, dan ketika menghadapi Thailand dia juga tidak menjadi pemain starter. Stephen Stroke memberikan kode, apakah umpan panjang ke tiang 2, ya benar ke tiang 2. Ada Fahrudin menyundul bola, berhasil menggagalkan, dikejar oleh Deddy Sulistiawan. Terlalu laju tadi. Menzi lempar ke dalam Filipina. Masih belum bisa keluar dengan nyaman para pemain Indonesia dari tekanan para pemain Filipina. Ada Mark Hartman. Ya, karena memang ini adalah situasi yang tidak mudah juga, karena Indonesia juga membutuhkan hasil positif di pertandingan malam hari ini, karena dengan hasil bisa imbang atau kemudian mendapatkan kemenangan, maka Indonesia dipastikan akan lolos ke semifinal. Di luar itu juga kita tahu bagaimana sejarah pertemuan juga dalam 3 pertemuan tidak terlalu positif untuk Indonesia, karena belum pernah mendapatkan kemenangan, bahkan pernah kalah dengan skor 0-4, Bung Hadi. Ya, 2014 itu kalah 0-4. Ada 3 pemain di sini, Mark Hartman, Aguinaldo, dan juga Kenshiro Daniels yang masih memperkuat Filipina saat mengalahkan Indonesia 4-0 di Piala AFF 2014. Tapi Indonesia dengan hasil seri saja sudah masuk, Bung Maruf. Iya, hasil seri itu tentu sudah membuat Indonesia masuk. Tapi 3 posisi runner up atau juara grup ya, tentu tergantung hasil dari pertandingan Thailand ketika menghadapi Kamboja, di mana Thailand diprediksi akan bisa menangkan laga menghadapi Kamboja. Meskipun ada potensi Thailand juga melakukan rotasi, tapi setidaknya bahwa Indonesia setengah langkahnya sudah berada di semifinal. Gagal tadi Daniels, kini Indonesia perlu melakukan tekanan dari tengah. Kita lihat Mark Locke. Harus lebih tenang memang, Bu. Membangun serangan secara pelan-pelan dari bawah dan membuka ruang. Asnawi sangat cepat, kita lihat. Sandi Ramdhani umpan terobosan. Ferdinand. Masih Ferdinand, kita lihat. Ada Dendi, angkat langsung. Ada Arhan Pratama, belakang. Rizky Ridho. Maju ke tengah, kita lihat Fahrudin. Ke kanan, tempati Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi. Mark Locke. Ferdinand. Langsung ke depan. Tidak ada rekan. Oh, apa yang terjadi? Sulit nampaknya. Bola terlalu liar bergerak baru di lapangan sintetis. Iya, tidak bisa diantisipasi ya. Kemudian juga pemain kita juga butuh adaptasi sebenarnya untuk di lapangan sintetis seperti ini. Karena alurnya memang berbeda dibandingkan dengan lapangan biasa. Ya, Sintayong nampaknya benar-benar memiliki target juara di Piala AFF kali ini. Namun tentu saja Indonesia harus bisa memenangkan laga melawan Filipina ini minimal seri atau menang dengan skor yang cukup mencolok untuk mengamankan menjadi juara grup A agar tentu saja terhindar dari Vietnam, Bung Maruf. Tapi jangan sampai terulang sejarah 98, berusaha menghindari Vietnam tapi justru kita kalah dari tim yang tidak terduga, Bung Maruf. Iya, dan kemudian juga yang menarik adalah kita kemudian mendapatkan sanksi juga dari FIFA, dan kemudian ada pemain kita yang mendapatkan sanksi seumur hidup juga. Jadi memang yang paling penting adalah menjalani pertandingan demi pertandingan, Bung. Kemudian tidak usah berpikir siapa lawan yang akan dihadapi di partai semifinal nanti. Apalagi kita sudah sering bertemu dengan Vietnam, kita juga sudah sering bertemu dengan Malaysia atau juga dengan Singapura. Jadi harusnya ini pertandingan dianggap dengan pertandingan seperti selayaknya pertandingan biasa. Ya, Stadion Rizal Memorial adalah stadion yang cukup tua di Filipina. Indonesia pernah berjaya di stadion ini, tepatnya di tahun 91 saat mengalahkan Singapura di semifinal dan Thailand di final pada SEA Games 91. Saat Indonesia menjadi juara. Dan di pertandingan sebelumnya di penyisihan grup G, Indonesia menggasak Filipina dengan skor 5-1 di stadion ini. Dan di stadion inilah kita bermain 2-2 saat melawan Filipina pada AFF 2016. Iya, dan kemudian kita juga mencatat ini adalah stadion yang bersejarah ya. Tadi kalau Bung Hadi katakan ini adalah gelar terakhir di level mayor ya untuk Indonesia, terutama timnas senior ketika mendapatkan medali emas di ajang SEA Games 1991. Mine Gesi. Main tendangan para pemain Filipina. Mark Hartman, umpan jauh ke depan, berbahaya. Ada Kenshiro Daniels, ada Menzi, masih Menzi, berusaha mengelabui Sandi Ramdhani. Oh, nampaknya jadi tendangan penjuru ketiga buat Filipina. Ya, Sadil cukup rajin membantu turun ke bawah. Bagaimana dia melakukan recovery, termasuk juga menutup pergerakan dari Menzi yang juga cukup agresif ya. Dia membackup pergerakan atau membantu bagaimana cara bertahan dari seorang Asnawi.
mengenai kaki dari Samoa terlepas. Hati-hati di tengah langsung. Beruntung ada Kambuaya yang menghalau bola. Pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh Lingbo terhadap Marcelino Ferdinand tadi, atau Witan Sulaiman. Witan Sulaiman tadi yang dilanggar ya, karena Witan Sulaiman dalam posisi dia menunggu bola di depan ya ketika ada situasi seperti ini dengan kecepatan yang dimiliki. Lingbo pemain yang secara postur cukup besar tapi usia masih cukup muda, 24 tahun dan baru 2 kali tampil adalah penampilan ketiganya. Kita lihat jelas pelanggaran. Witan berusaha ditahan tadi oleh Lingbo. Simon Alexander Santos Lingbo. Stephen Slot berhasil mencuri bola dari pemain Indonesia ke belakang. Ada Tabinas, umpan jauh ke depan. Gagal tadi Maklok. Diraih kita lihat pada Rontini yang bermain di tengah. Sangat solid Rontini. Ke kanan ada Mark Hartman. Masih Hartman. Kembali umpan tinggi. Beruntung ditinju tadi oleh Nadeo. Nampaknya Filipina memang menerapkan strategi umpan-umpan panjang dan tinggi langsung ke arah kotak penalti, Bung Maruf. Iya, strategi yang diharapkan untuk bisa melakukan serangan yang lebih efektif ya dibandingkan harus bertarung di lini tengah dengan possession. Jadi mereka langsung berikan bola ke area pertahanan dari timnas Indonesia, memanfaatkan postur dan juga memanfaatkan bagaimana kemampuan akurasi passing yang dimiliki oleh para pemain dari Filipina. Ya memang mereka memiliki postur sangat tinggi ya. Hartman aja 184 cm. Betul. Kensiro Daniels juga cukup tinggi di sini, Bung Maruf. Kensiro Daniels rata-rata di atas 177 cm. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan memang mereka juga punya akurasi passing yang sangat baik, Bung. Itu yang mencoba mereka manfaatkan dalam situasi seperti ini. Jadi mereka tidak terlalu perlu melakukan penguasaan bola dan mereka langsung ingin memecah pertahanan dari timnas Indonesia sebelum timnas Indonesia melakukan recovery dari si pertahanan. Dan Nadeo tadi berbenturan sedikit agak protes kepada wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali asal Jordania. Joseph Fer yang mengakui bahwa tim Indonesia cukup kuat di Piala AFF kali ini. Ya, apalagi dia harus dipaksa beradaptasi dengan cepat ya untuk sepak bola timnas Filipina ya. Meskipun pernah juga menangani Thailand bersama dengan tim Thailand, ya bersama dengan Buriram, tapi dia baru 4 kali bersama dengan timnas Filipina. Jadi ini adalah sesuatu yang baru untuk pelatih asal Spanyol ini. Tapi terlihat pemain Indonesia agak sedikit kesulitan, Bung Maruf. Ya, karena pertama dalam menghadapi postur, yang kedua adalah ini ada pressure psikologis ya Bung ya. Karena bagaimanapun laga menghadapi Thailand kan tetap berpengaruh secara psikologis pada para pemain. Ditambah lagi, ini pertandingan juga sangat menentukan langkah mereka apakah menjadi juara grup atau hanya menjadi runner up grup. Lihat Dendi, Arhan langsung ke kotak penalti. Apakah handball? Namun dibiarkan saja tadi oleh wasit Ahmad Faisal dari Jordania. Lingbo berusia 24 tahun. Yang keturunan Norwegia, Lingbo. Ya, tidak handball. Tidak handball. Empat tadi. Betul. Tidak lebih dari postur badannya. Tidak membuat besar, Bung. Ya. Dengan penjuru Indonesia, Mark Anthony Clark. Menjadi spesialis bola-bola mati untuk Indonesia. Ini dari sisi kanan gawang dari Filipina. Menunggu peluit nampaknya tadi. Ada Fahrudin, Daniels, umpan tinggi, arahkan langsung kepada Fahrudin. Dan Fahrudin adalah pencetak gol Indonesia saat bermain imbang 2-2 dengan Filipina di tahun 2016. Bumar bersama Boas Wolosa. Iya, waktu itu adalah salah satu era di mana kita punya pemain yang cukup bagus ya, terutama di lini tengah, kemudian di lini belakang. Waktu itu juga bagaimana Fahrudin sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia dan sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak tahun 2012. Tapi persiapannya sangat tidak ideal karena hanya 2 pemain setiap klub saat itu. Iya, dan memang itu juga terbentuk. Masuk final. Iya, dan memang itu juga faktor bagaimana pemain-pemain kita cukup matang karena kompetisi kan berjalan. Ini yang menjadi kendala adalah bahwa kompetisi sempat terhenti selama 2 bulan dan kemudian pemain kita juga tidak melakukan uji coba secara dengan tim yang kualitasnya sama dengan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand melakukan pelanggaran terhadap Rontini tadi. Ronaldo. Kensiro Daniels ke belakang. Rontini dibayang oleh Marcelino Ferdinand pada Tabinas. Di tengah direbut oleh Kambuaya. Sangat baik. Marcelino Ferdinand kuasai bola langsung cepat. Arahkan kepada Arhan. Tidak berhasil dikejar tadi memang terlalu cepat. Sungguh sangat disayangkan di pertandingan lain grup A juga membutuhkan Thailand melawan Kamboja. Tentu saja
pertandingan itu sangat menentukan buat pertandingan ini juga, maksudnya buat Indonesia. Buat Filipina memang sudah tidak menentukan karena memang mereka sudah tidak mungkin lagi masuk ke semifinal. Tapi pertandingan Kamboja, Thailand sangat menentukan Indonesia. Dan Indonesia jika saja kalah dan kalah dengan skor telak dan Kamboja mampu mengalahkan Thailand skor tipis, tentu saja Thailand dan Kamboja bisa lolos bermain. Iya, karena bicara poin kemudian bicara soal agregat gol ya, itu yang sangat penting ya. Tapi kalau kemudian Kamboja kalah dan Kamboja menang dan kemudian Indonesia menang, maka justru Thailand juga terancam ya. Masih gugur. Iya, Indonesia juara grup. betul. Indonesia juara grup, tapi kemudian kita juga bicara soal agregat golnya juga, Bro. Karena Kamboja dalam posisi 9 poin dia. Oliver Diaz tadi kita lihat Aguinaldo berusaha berduel dengan Marcelo Ferdinand, menjundul bola tadi. Aguinaldo memiliki postur sangat baik sebagai pemain belakang. Postur 182 cm. Tentu saja sudah 3 pertandingan terakhir Indonesia tidak pernah menang melawan Filipina. Pertandingan menang terakhir Indonesia di tahun 2010 saat semifinal 2 leg lewat gol Christian Gonzalez di Stadion Gelora Bung Karno saat itu. Kamboja terus dihadapi oleh Mahatman. Sangat jauh kita lihat. Gol! Alhamdulillah! Sebuah gol yang sangat cantik lewat sundulan kepala. Hasil lemparan ke dalam dari Witan Sulaiman mampu dimanfaatkan nampaknya oleh Dendi Sulistiawan untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik dari Indonesia. Pemain kita sungguh indah, Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang dikatakan salah satu gol yang akan membuka peluang Indonesia. Sundulan yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dendi Sulistiawan. Gol pembuka, gol yang sangat penting untuk perjalanan Indonesia. Dan juga lemparan ke dalam yang akurat. Dan kemudian lemparan ke dalam menjadi ciri khas dari seorang Arhan Pratama. Jauh, melambung dan tepat kemudian disambar dengan sangat baik oleh Dendi Sulistiawan. Sangat cantik lemparan ke dalam dari kita lihat Arhan Pratama dan sungguh cantik juga sundulan kepala dari Dendi Sulistiawan. Ya, mereka bermain sangat cantik hari ini. Sungguh cantik kamu Dendi Sulistiawan hari ini. Membuat gol yang pembuka buat Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia unggul 1-0 sementara ini atas Filipina pada pertandingan Grup A Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Ini Dendi Sulistiawan, pemain asal Bayangkara FC. Nampaknya Nadeo sedikit agak bermasalah setelah gol tadi, Bung Maruf. Ya, dan sepertinya ada kode yang diberikan oleh Rizky bagaimana kondisi dari Nadeo seperti tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tapi kan kita lihat bagaimana keputusan dari tim medis. Tapi ini adalah bersama situasi di mana gol itu menjadi sangat penting ketika Indonesia mendapatkan tekanan bertubi-tubi, tapi ada kesempatan dan bisa dimanfaatkan. Dan ini menjadi jawaban bagaimana Dendi Sulistiawan adalah sebuah keputusan yang tepat untuk menjadi seorang starter. Ya, Sintayong terus memberikan semangat pada para pemain Indonesia karena memang buat dia inilah waktu yang sangat tepat untuk menjadi juara Piala AFF. Tapi tentu saja Indonesia harus lebih dahulu menjadi juara Grup A dan mengalahkan lawan di Grup B untuk semifinal dan harus juga mengalahkan tim di final. Namanya agak sedikit serius apa yang dilakukan oleh Nadeo Argawinata, Bung Maruf. Iya, dan sepertinya dia menangis ya, artinya bahwa memang dia tidak akan bisa melanjutkan pertandingan. Di line up atau kemudian di cadangan ada Muhammad Riyandi, kemudian ada juga Sahrul Trisna. Mungkin Sahrul Trisna yang akan menggantikan Nadeo Argawinata. Apakah benturannya memang sangat-sangat keras tadi sehingga Nadeo Argawinata harus menepi. Sudah 3 pertandingan dilakoni Nadeo di Piala AFF kali ini. Dan jika keluar adalah pertandingan pertama, dia harus digantikan. Tapi Nadeo sudah 2 kali kebobolan di Piala AFF 2022 ini, Bung Maruf. Iya, tapi di luar bagaimana Nadeo kebobolan, dia juga melakukan beberapa penyelamatan penting, Bung. Ya, Sahrul namanya, Bung Maruf. Ya, Sahrul pemain yang berusia 27 tahun, pemain Persikabo, dan kemudian sudah tampil 3 kali bersama dengan timnas Indonesia. Sahrul diharapkan bisa menggantikan peran dari Nadeo yang di luar dari sudah kebobolan 2 gol, tampil cukup bagus di beberapa pertandingan termasuk ketika menghadapi Thailand. Nadeo pemain asal klub Bali United nampaknya benar-benar mendapatkan masalah yang cukup serius sehingga harus digantikan oleh Sahrul. Semoga saja Sahrul benar-benar mampu menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Sintayong untuk menggantikan Nadeo. Tertinggal 0-1 Filipina.
Menzi tadi direbut ke kiri oleh Marcelo Ferdinand, kini Witan Sulaiman. Umpan pendek langsung pada Sadil. Hati-hati Sadil. Langsung pada Asnawi. Nampaknya bolanya kelewatan tadi Bung Marus Asnawi. Memang lihat sulit sebenarnya melihat apa yang terjadi di lapangan sintetis ini Bung Marus. Iya, tidak terbiasa. Kemudian juga bola seperti lajunya terlalu cepat sehingga bahkan seorang Asnawi pun tidak bisa mengeksekusi tadi sebuah bola yang sangat baik sebenarnya Asnawi. Tapi laju bola terlalu cepat. Kemudian juga bagaimana pantulan juga tidak terlalu rata Bung ya. Ini menghadirkan kesulitan tersendiri memang. Lalu terjadi benturan, kita lihat Marcelo Ferdinand harus mendapatkan perawatan cukup serius, nampaknya agak sedikit keras. Ya, pertandingan Indonesia melawan Filipina, tentu kita bagaimana mengingat Indonesia menggasak Filipina di Piala AFF 2002 di Senayan. Saat itu Indonesia yang sangat butuh kemenangan berhasil menghancurkan Filipina dengan skor 13-1, di mana saat itu pemain Zainal Arif dan juga Bambang Pamungkas menjadi penyumbang gol Indonesia yang cukup banyak saat itu Bung Maru. Iya, era di mana kemudian pemain kita atau timnas Indonesia bisa menempatkan pemain-pemainnya untuk menjadi jajaran top skor. Kalau kita bandingkan dalam beberapa Piala AFF terakhir, sangat sulit pemain kita untuk masuk dalam jajaran top skor di Piala AFF. Ya, saat itu di Piala AFF 2002, Indonesia sukses melaju ke semifinal menjadi runner-up menghadapi Malaysia dan menang 1-0 lewat gol Bambang Pamungkas. Tapi sayang di final saat melawan Thailand, Indonesia harus kalah lewat adu penalti. Saat itu Firmansyah gagal dan juga Firmansyah yang gagal melakukan tendangan penalti saat itu. Sehingga Indonesia harus gagal untuk menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Itulah pertemuan kedua Indonesia melawan Thailand di final. Pertama tahun 2000 di Thailand, Indonesia kalah 4-1 di final. Sangat rutin Thailand bertemu dengan Indonesia di partai final karena dari 6 gelar dari 6 gelar didapatkan Thailand, 4 diantaranya adalah ketika mereka mengalahkan Indonesia di final. Termasuk juga Malaysia, 1 gelar yang didapatkan juga ketika mereka mengalahkan Indonesia di partai final. Sedangkan peserta terbaik Filipina di Piala AFF tentu saja untuk semifinal tahun 2014 dan 2010. 2010 mereka dikalahkan Indonesia dengan 2 leg, sedangkan di 2014 mereka dikalahkan oleh Vietnam. Vietnam akhirnya menjadi juara, Bung. Betul, dan itu menjadi salah satu bukti bagaimana memang kembalinya generasi emas dari Vietnam ya, termasuk juga sekarang bagaimana pelan-pelan mereka bangun generasi. Vietnam juara 2008 dan 2000 kemarin Thailand yang menjadi juara 2018 Bung. Ya. Keluar kita lihat Pintes, pemain kelahiran Solothurn, Swiss, 4 April 98, berposisi 182 cm. Cukup ideal sebetulnya. Sebenarnya ada penjaga gawang yang pernah bermain di Inggris yaitu Schwarzer, anak dari mantan kiper Australia yang pernah bermain di Fulham yaitu Mark Schwarzer. Asnawi Mangkualam lempar ke dalam Indonesia. Sangat baik Sadil, di tengah kena Maklok, Kambuaya, Fahrudin, kembali Asnawi, ke dalam Asnawi. Marcelo Ferdinand sulit memberikan umpan tadi. Dilihat oleh asisten wasit, nampaknya Marcelo Ferdinand terkena kakinya sebelum bola tadi keluar. Marcelo Ferdinand ya, cukup menonjol ya untuk pemain yang sangat muda ya, bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino, kemudian bagaimana tadi juga sempat membangun momentum dan melakukan tekanan ke barisan pertahanan dari Filipina. Menzi arahkan kepada Minegesi, ada Fahrudin, kini Stephen Srok. Umpan jauh langsung arahkan kepada Oliver Bayes tadi, nampaknya sudah dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran tadi karena memang Indonesia mengangkat kaki terlalu tinggi di depan Stephen Srok tadi. Pemain yang memang bisa dikatakan sangat senior dan kemudian menjadi tulang punggung dari timnas Filipina, bagian dari generasi emas atau kemudian kebangkitan sepak bola dari Filipina. Karena kita tahu bahwa Filipina sebenarnya sepak bola bukan olahraga yang favorit, tapi pelan-pelan mereka, terutama sejak 2010, mereka bisa mulai bersaing di Asia Tenggara. Oliver Bayes berhasil digagalkan oleh Arhan Pratama. Nampaknya
Askals atau street dogs atau anjing-anjing jalanan ini masih sulit untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan Garuda. Second stroke bisa dibagi oleh Markov. Belum keluar tadi. Sentuhan pertama kita lihat Sahrul hasil menggagalkan serbuan dari para pemain dari Filipina. Inilah Stephen Stroke, pemain yang sangat senior, berusia 35 tahun. Umpan tumit sadil pada Markov. Umpan jauh langsung masuknya tadi kepada Arhan. Namanya sulit dikejar oleh Arhan Pratama. Ya, Umpan masih dari Marsno Ferdinand. Iya, masih beberapa kali ada kesalahan umpan ya, terutama ketika posisi dari Arhan karena mereka kadang juga umpan terlalu cepat sehingga tidak bisa dikejar oleh Arhan. Lingbo. Kambuaya. Umpan ke belakang pada Rizky Ridho, jauh kepada Sahrul. Fahrudin, kapten ke-11. Umpan kepada Asnawi. Berlari cepat, bisa dibagi Menegesi dengan gagal. Sadil Ramdhani. Marsno Ferdinand. Masih Marcelino. Sulit tampaknya bola terlalu liar. Harus sulit untuk dikontrol. Ya, liar, kemudian cepat, kemudian juga pantulannya juga tidak terduga sama sekali ya, Bang. Jadi arahnya ini Susah memang untuk prediksi. Iya, Pantulan bola di lapangan sintetis. Iya, bahkan Marcelino pun sangat kesulitan ya. Dia adalah tipikal pemain yang bisa meng-hold bola dengan baik sebenarnya Marcelino. Ini tidak cocok untuk pemain kita, Bang. Tabinas jauh ke depan, arahkan pada Stroke, ada Markov, Marcelo Daniels berhasil meraih bola tadi. Markov pada Rontini, Mark Hartman, ada Rontini, pemain kelahiran Italia. Rontini ayah Itali, beribu dari Filipina. Tabinas, Simon Lingbo, Oliver Baez gagal tadi. Rizky Ridho Indonesia menguasai bola kini. Ke belakang pada Sahrul. Oh, tidak tenang nampaknya Sahrul. Langsung membuang bola tadi. Harusnya lebih berani ya, kemudian lebih berani untuk meng-hold bola. Tidak bisa mengontrol bola di lapangan sintetis ini. Atau dia takut, Bung, karena bola sangat liar sekali ya. Padahal kalau dia agak lebih tenang mungkin bisa diberikan pada Fahrudin karena Fahrudin sudah membuka ruang tadi. Sudah melebar dia sebenarnya. Lingbo tadi gagal. Indonesia malah memberikan umpan, direbut oleh Menegesi pada Tabinas. Nampaknya lebih menguasai permainan para pemain Filipina meski tertinggal 0-1 dari Indonesia. Hikaru Menegesi, belakang Rontini, ada Aguinaldo, Lingbo, Oliver Baez, Mahatman. Oh, direbut Indonesia. Kini Dendi Sulistiawan seperti tak gol. Masih Dendi. Kita lihat Marcelo Ferdinand terjatuh, namun terlihat sedikit berakting menurut wasit asal Jordania, Ahmad Faisal Muhammad Ali tadi. Kurang meyakinkan jatuhnya, Bung Marif. Iya, harus banyak belajar untuk bagaimana dia jatuh. Tapi pergerakan yang sangat baik ya, pertama adalah bagaimana umpan yang baik juga yang diberikan oleh Dendi. Pergerakan yang kemudian dilakukan oleh Marcelino dan jelas agak terlambat sebenarnya. Kurang jatuh ini yang lebih meyakinkan dari Rontini. Sehingga wasit langsung memberikan keputusan pelanggaran buat Filipina. Anthony Abadis Pintas akan melakukan tendangan bebas. Umpan jauh ke depan. Mengarah dari ke Menegesi, gagal tapi Markov berdua dengan Stroke. Sadil Ramdhani lempar ke dalam Indonesia. Agak sedikit lumayan dari pertandingan kali ini. Tidak seperti di pertandingan kemarin saat melawan Thailand. Ya, pasti ada evaluasi besar dari Sintayong ya. Karena memang ketika menghadapi Thailand penampilannya banyak mendapatkan kritik. Bagaimana dia juga tidak terlalu yakin dengan keputusannya. Kadang juga terlalu egois. Oh, hampir saja terlepas kepada Witan tadi. Rontini. Ada Stroke. Umpan cepat sangat berbahaya. Berhasil dipotong tadi Kambuaya.
Mahatman kembali umpan tinggi langsung ke arah Menegesi. Kontrol yang baik. Dihadang kita lihat oleh Asnawi. Masih Hikaru Menegesi. Ada Rontini berhadapan kepada Khalil Ramdhani. Ke belakang pada Menzi. Audi Menzi. Umpan yang salah tadi dari Menzi kepada Rontini membuat Indonesia sedikit agak mengambil napas. Karena memang serangan-serangan dari Filipina cukup baik di lapangan seperti ini, Bung Maruf. Iya, terutama bagaimana serangan mereka di sektor sisi kiri ya. Lagi-lagi posisi di mana Asnawi berkali-kali mendapatkan tekanan. Tapi yang menarik adalah bagaimana peran penting yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani juga. Dia sangat sering melakukan tracking ke bawah. Dendi Sulistiawan berusaha mengestabilis. Masih Dendi. Oh! Lalu memaksa kalau menurut saya Bung Maruf dengan posisi badan yang tidak terlalu baik tadi, Bung Maruf. Betul, apalagi dia juga memang sebenarnya dalam posisi yang tidak terlalu ideal untuk melakukan tembakan. Tapi inisiatif yang dilakukan Dendi ketika melakukan counter attack dengan kecepatan yang dibeli, kita lihat. Saya pikir ini memang salah satu keputusan yang bisa diambil ya Bung ya. Karena dia juga ketika memberikan passing juga mungkin akan tertutup oleh pemain lawan. Lalu jauh menyamping ke arah penjaga gawang Antonia Baris Pintes tadi. Sekitar semeter tadi kita lihat dari samping kanan gawang Filipina. Sehingga gagal serangan Indonesia. Masih unggul 1-0. Tentu saja kita masih menunggu hasil Thailand Kamboja, Bu Maruf. Ya, itu yang sangat-sangat penting juga ya. Apakah Thailand kemudian bisa menang banyak atau tidak? Atau seri dia, atau justru kalah. Kalau Thailand kalah menghadapi Kamboja bisa menjadi gempa bumi saya pikir. Gempa bumi untuk Asia Tenggara. Bisa menggagalkan tadi tekanan Filipina. Cukup banyak juga passing-passing dari para pemain Indonesia dan Filipina. Filipina sangat baik ya, 90 passing yang akurat ya. Witan Sulaiman mengontrol bola dengan sangat baik. Dari Kensilo Daniels tadi. Sementara ini ya. Indonesia sementara masih unggul. Thailand Kampanye seri. Ya, Thailand Kamboja masih imbang ya. Sehingga Indonesia yang sekarang berada di puncak klasemen dengan 10 poin. Dengan klasemen yang berjalan tentu saja. Ricky Kambuaya mencari rekan. Siapa yang rekan? Pendek saja pada Witan. Kembali ke belakang kepada Kambuaya. Matlock lebar dia ke kanan. Asnawi Mangkualam. Umpan masuk kepada Witan, digagalkan kini para Filipina melakukan tekanan balik lewat Stephen Strong. Sangat cepat, hati-hati Indonesia. Mau berusaha dihadang oleh Kambuaya. Ke kiri ada Audi Menzi. Masih Audi Menzi. Siapa akan diberikan oleh Menzi? Main disesuaikan oleh Menegesi. Masih pada Audi Menzi. Menzi lagi pada Menegesi. Menegesi. Kita lihat ada Mahatman. Shooting Mahatman. Berhasil digagalkan Indonesia. Kini Matlock Indonesia menguasai tekanan. Langsung ke depan. Arahkan kepada Dendi. Oh, Indonesia. Witan Sulaiman. Masih Witan. Dendi. Oh, Tuhan. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan, Dendi. Sebuah peluang yang sangat terbuka. Namun gagal kembali untuk mencetak gol. Sebuah peluang yang sangat-sangat disia-siakan oleh Dendi Sulistiawan, Bung Maruf. Ya, sebuah umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Witan Sulaiman. Tapi sayang lagi-lagi Dendi dalam pose yang tidak terlalu baik untuk melakukan tembakan. Kaki kiri tadi dia. Sayang sekali di atas mister gawang. Dendi membuang peluang. Peluangnya sangat terbuka tadi. Umpan yang sangat cantik dari Witan Sulaiman. Sungguh cantik kamu hari ini, Witan Sulaiman. Umpanmu begitu indah tadi. Namun gagal dimanfaatkan oleh rekanmu Dendi Sulistiawan. Masih berjalan Indonesia. Matlock dari tengah pada Marcelo Ferdinand. Melihat ke depan, tidak jadi umpan kepada Asnawi. Gagalkan tadi kita oleh Audi Menzi. Lempar ke dalam saja buat Indonesia. Sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka tadi, Bung Maruf. Iya, peluang yang sangat terbuka dan itu diawali oleh umpan yang sangat akurat yang diberikan oleh Matlock tadi kepada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman berhasil melewati satu pemain dan memberikan umpan kepada Dendi. Tapi Bang Dendi tidak terlalu baik ketika mengeksekusi peluang yang didapatkan. Berburu kita lihat Aguinaldo dengan Witan Sulaiman. Dibuang saja oleh Aguinaldo. Umpan panjang Mahri Fahrudin kepada Arhan dan satu sentuhan Arhan kepada Witan. Sangat baik tadi. Satu kaki sebelum Indonesia sudah ke semifinal. Tinggal menunggu apakah juara grup ataukah runner-up, Bung Maruf. Betul, itu yang paling penting ya. Karena memang kalau kita bicara bagaimana hasil pertemuan dengan Thailand, kalau seandainya menghadapi Thailand kemarin kita bisa mendapatkan kemenangan, tentu akan lebih tenang perjalanan. Lebih mudah. Dan kemudian kita bisa bicara soal peluang untuk menjadi juara grup juga lebih mudah. Nomor 6 Arhan tinggi tadi, disundut saja oleh
Mark Hartman, dan terjadilah tendangan penjuru Indonesia yang ketiga. Mark Hartman, pemain yang sangat senior, berusia 30 tahun, berpostur 184 cm, klub United City sejak 15 Maret 2021. Menjadi pencetak gol terbanyak ya Bung, yang di ajang bersama dengan timnas yang sekarang dia hanya unggul 2 gol dibandingkan dengan Stephen Shaw. Arham Pratama, umpan jauh ke kotak penalti. Marcelino Ferdinand berdua di udara Kambuaya. Kini Marcelino Ferdinand, kita lihat. Oh, sendirian, syuting. Oh Tuhan! Oh Tuhan, kembali gagal. Terlalu bernafsu nampaknya Fakhrudin. Peluang yang sangat terbuka tadi Bung Maruf. Gagal. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Fakhrudin. Ya. Sangat terbuka kita lihat Bung Maruf. Ya. Oh, sangat terbuka. Sangat terbuka, dan kita lihat bagaimana tadi umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Rizky Ridho, tapi sang terlalu bernafsu, terlalu keras, terlalu ambisius yang diperlihatkan tadi oleh Fakhrudin. Situasi yang sudah sangat terbuka untuk bisa mencetak gol. Kita lihat terlalu keras Bung, terlalu tinggi Bung. Ya, jika Fakhrudin tadi mencetak gol, tentu saja dia mengulangi apa yang dilakukan pada tahun 2016 untuk pencetak gawang Filipina tadi. Stephen Shaw langsung ke arah gawang Indonesia, dihentikan saja oleh Asnawi Mangku Alam Bahar, anak dari seorang legenda PSM Bahar Muharam. Tentu saja secara prestasi Asnawi lebih besar dibanding sang ayah. Hati-hati Indonesia, dicuri tadi. Maklop mengamankan bola tadi, pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Indonesia. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi Bung Maruf. Iya, sebuah situasi yang membuat Indonesia dalam tekanan dan kemudian ada pelanggaran. Terlalu berlama-lama dengan bola tadi, saya pikir Witan Sulaiman harus lebih fokus, termasuk melihat bagaimana pergerakan dari pemain lawan. Jangan sampai kejadian ketika laga menghadapi Thailand. Kita lihat bagaimana agak terlambat tadi Witan, terlalu lama mendelay bola dan dia tidak sadar bahwa Stephen Shaw sudah dalam situasi untuk bisa mencuri bola. Saya pikir bukan sebuah pelanggaran. 5 menit lagi di waktu normal pertandingan segera berakhir. Tisno masih melakukan koordinasi dengan pagar hidup Indonesia. Mark Hartman. Di sekitar 4 pemain dari Filipina di area kotak penalti Indonesia. Mark Hartman, tentu saja umpan lambung akan diarahkan langsung, harus bersiap. Trisno subulan langsung, dan benar saja Bung Maruf, umpan begini yang sangat-sangat berbahaya. Tidak ada antisipasi yang baik daripada pemain Indonesia. Iya, dan kemudian memang kita agak lemah ketika situasi bola-bola seperti ini ya. Tadi kita juga kalah dalam duel bola atas. Kita lihat pergerakan pemain yang kita saksikan. Oh, beruntung. Rizky Ridho pun kalah melompat tadi. Iya, tapi karena setidaknya dia cukup bagus ya untuk mengganggu ya. Betul, dia mengganggu kenyamanan. Tidak terlalu luasa. Betul, karena memang dia juga posisi sudah tepat memang, tapi memang situasinya adalah jumping yang dilakukan tidak terlalu tepat mengenai bola. Hanya sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Dendi Sulistiawan. Pokoknya Dendi memang menjadi pilihan Sintayong karena memang mobilitasnya sangat-sangat tinggi, Bung. Iya, kinerja dia di lapangan ya, pergerakan yang dilakukan, kecepatan yang dimiliki, kemudian kombinasi dia dengan pemain-pemain juga sudah sangat menyatu ya. Transisi ketika dia bersama dengan Witan Sulaiman, transisi lain juga dilakukan. Asnawi berharap dengan Mini Gesi ke tengah, Marcelino Ferdinand Sade, Marcelino, gol! Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik, proses gol yang sangat indah dari Marcelino Ferdinand dan juga Sadil Ramdhani menjadikan Indonesia unggul 2-0 atas Filipina. Alhamdulillah, sungguh cantik engkau hari ini Marcelino Ferdinand, Bung Maruf. Ya, ini adalah keajaiban yang dimiliki pemain berusia 18 tahun. 1-2 sentuhan dengan senior, kombinasi ketika di sisi kiri memberikan bola, kemudian main Susian dengan sangat cantik sekali. Pemain nomor yang berusia 18 tahun tapi sangat matang, sangat tenang, dan kemudian di situasi laga yang sangat penting dia menunjukkan kelas dan kualitas pemain termuda dalam sejarah di timnas senior Indonesia. Dan juga kita bisa berharap semoga saja jika pun Thailand bisa mengalahkan Kamboja tidak lebih dari 1-0, Bung Maruf. Betul, sehingga kita bisa punya peluang untuk menjadi juara grup. Karena paling penting memang sekarang adalah bagaimana bicara untuk menghindari drawing sulit di partai semifinal. Jika Indonesia menjadi juara grup A, tentu saja Indonesia akan bermain di semifinal pada tanggal 10. Tapi jika menjadi runner up, kita akan bermain di tanggal 6 Desember. Menjadi leg pertama. Maksudnya 6 Januari. Rontini tertinggal 0-2 Filipina.
Apakah ini menjadi kemenangan pertama sejak tahun 2010 buat Indonesia atas Filipina? Masih kita tunggu, karena memang masih sangat lama. Oliver Bias berhasil debut Indonesia. Ke belakang kita lihat ada Mark Locke, ke tengah Sadil Ramdhani, kontrol yang baik. Dihadapi kita oleh Menegesi, langsung umpan jauh, arahkan kepada Dendy Sulistiawan, namun gagal karena memang bolanya terlalu laju sehingga sulit dikejar oleh Dendy Sulistiawan. Iya, tapi keputusan yang sangat baik tadi yang dilakukan, bagaimana kemudian Sadil langsung berikan bola kepada Dendy, dan Dendy dalam posisi tadi melebar sehingga dia punya peluang untuk lebih merenggangkan pertahanan dari Filipina. Ya, 1 menit lagi di waktu normal, pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Indonesia unggul 2-0 lewat gol Dendy dan juga Marcelino Ferdinand. Nampaknya secara penguasaan bola Indonesia lebih unggul, Bung Maruf. Ya, 46 berbanding 54, dan kemudian kita juga sangat efektif ya, terutama ketika melakukan penyerangan. Tabinas ke belakang, arahkan kepada Audi Menzi, direbut saja oleh Sadil Ramdhani. Sangat baik ya bagaimana dari jelajah dari Sadil Ramdhani ya di pertandingan kali ini ya. Jauh lebih baik dibanding pertandingan Jauh lebih baik, sebelumnya. kemudian sangat rajin untuk bisa membackup pertahanan. Transisi dia, pergantian posisi dengan Ferdinand juga sangat baik sejauh ini. Asnawi kembali kepada Ricky Kambuaya. Umpan menyamping, arahkan kepada Arhan. Ada Mark Locke. Ya, di pertandingan ini Jordi Amat tidak bermain karena akumulasi kartu. Terakhir mendapatkan kartu kuning saat melawan Thailand dengan menggasak Adisak Kraison saat itu. 3 menit tambahan waktu di pertandingan babak pertama ini. Rontini dibayangi oleh Kambuaya, ke belakang Rontini pada Tabinas, Jefferson Tabinas. Ada 2 Tabinas di sini. Inilah Jefferson pada Rontini, ke samping kepada Lingbo. Tengah Lingbo, ke belakang kembali, umpan kepada penjaga gawang Pintes. Ada Jefferson Tabinas, bola ke depan, Tabinas dibayangi oleh Dendy, langsung arahkan ke kiri, ada Hikaru Menegesi. Rontini berhadapan dengan Sadil. Menegesi ke belakang, masuk ke tengah pada Rontini, berhadapan dengan Kambuaya. Umpan pendek langsung kepada Oliver Bias, dihadang tadi oleh Arhan Pratama. Kita lihat saja ada Rizky Ridho. Arhan, cantik sekali Arhan. Umpan langsung pada Witan Sulaiman. Terjadi salah paham tadi antara 2 pemain. Maju atau tidak tadi Arhan, atau memberikan umpan atau tidak tadi dari Witan Sulaiman. Iya, dan sepertinya memang rame-rame menyiksa Arhan ya. Beberapa kali umpan yang diberikan memang terlalu deras untuk Arhan. 3 kali total Arhan tadi dia bisa mengejar umpan yang diberikan oleh rekan-rekannya. Sekali tadi Witan, kemudian juga tadi Sadil juga sempat berikan umpan yang tidak bisa dikejar oleh Arhan. Bisa membangun serangan dari bawah para pemain Filipina. Oh, nampaknya ini gol Thailand, pemirsa, gol penalti. Namanya Terasil Dangda. Namanya unggul 1-0 Bung Maruf Thailand di menit-menit akhir babak pertama ini. Ya, dan Terasil juga sekarang berarti dia bersaing untuk menjadi pencetak gol terbanyak ya di turnamen tahun ini juga. Melengkapi deret gelar yang sudah didapatkan untuk top skor untuk Piala AFF. Berarti selisih gol antara Thailand dan Indonesia Sama berarti, betul. Sekarang posisinya sama ya berarti ya. Sama. Dan head to head juga sama. 1-1. Oh, kita lihat bagaimana tendangan penalti dari Terasil Dangda. Gagal diantisipasi oleh Seksela tadi, dari gawang Kamboja. Sebuah eksekusi yang sangat bikin dari Terasil Dangda. Tapi kita istilahnya unggul produktivitas dong, karena kita berarti 12 gol, sementara Thailand 11 gol. Agregatnya sama karena Agregat kita berarti produktivitas kita lebih tinggi. lebih tinggi. Bisa kita menjadi juara grup. Oh, kita lihat Indonesia kini. Sadil Ramdhani lalu ingin bermain indah, Sadil direbut saja oleh Audi Menzi dari Filipina. Masih Audi Menzi, Indonesia masih di atas. Hati-hati Asnawi, berusaha dikejar tadi oleh Menegesi, namun gagal. Ya, secara klasmen Indonesia masih berada di atas karena memang produktivitas Indonesia lebih baik dibanding Thailand. Tendangan gawang Indonesia, Sahrul Tisno Afandi. Sudah memasuki detik-detik terakhir nampaknya di pertandingan babak pertama. Indonesia unggul 2-0. Ya, wasit Ahmad Faisal bin Muhammad Ab versus Indonesia. Mana Indonesia telah unggul 2-0 lewat gol Marcelino Ferdinand dan juga Dendy Sulistiawan.
Nampaknya tidak ada perubahan Bung Maruf di babak kedua ini. Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua pelatih karena masih cukup nyaman, terutama untuk timnas Indonesia. Keunggulan 2-0 setelah mendapatkan beberapa tekanan, terutama di babak di awal. Babak pertama membuat Sintayong cukup nyaman dengan komposisi pemain sejauh ini. Tabinas langsung menyapu bola ke depan. Arahkan tadi maksudnya ke depan, namun lebih dekat dengan Syahrul Trisna Fadila. Kapten ke-11 Fahrudin. Asnawi sulit namanya tadi untuk mengontrol dengan sempurna karena mempergerakan bola agak sedikit liar di lapangan sintetis seperti ini. Jefferson Tabinas, saudara dari Paul Tabinas, Aguinaldo, Amani Aguinaldo, Lingbo, umpan ke depan langsung, umpan panjang, maksudnya kepada Kenshiro Daniels. Hati-hati Rizky Ridho, berusaha mengejar Daniels. Arhan Pratama dibayangi oleh Oliver Bayes. Rizky Ridho kepada Kambuaya. Witan Sulaiman kontrol sejenak. Salah memberikan umpan tadi Witan. Diserobot saja kita lihat oleh Oliver Bayes tadi. Umpan yang salah dari Witan Sulaiman. Hampir saja berbahaya tadi. Iya, berbahaya, mendapatkan pressure. Witan Sulaiman juga dalam tekanan. Kita lihat dalam situasi seperti ini harusnya pilihannya adalah segera memindahkan bola atau membuang bola sekalian untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya atau kepada pemain lain untuk turun dan kemudian melakukan recovery pertahanan lagi. Dan malah memberikan Ke belakang lagi. ke arah kaki kanan dari Arhan ya? Arhan. Dengan penjuru Mark Hartman, tinggi datangnya, berhasil digagalkan tadi oleh Indonesia. Gagal kita lihat Mark Hartman untuk memberikan bola langsung ke arah Oliver Bayes. Arhan Pratama. Jauh lemparan ke dalam tadi. Arahkan maksudnya kepada Sadil Ramdhani, namun dibuang saja sehingga menghasilkan lempar ke dalam kembali buat Indonesia. Amani Aguinaldo yang memiliki postur sangat baik di lini belakang dari Filipina. Arhan Pratama langsung ke depan, arahkan daripada Dendi, dibuang dari Orantini. Ada Arhan Pratama menyapu bola, arahkan pada Rizky Ridho, bukan sebuah pelanggaran. Kambuaya bergerak. Nampaknya pemain dari Filipina, yaitu Kenshiro Daniels yang terjatuh, Bung Maruf. Ya, Kenshiro Daniels, pemain yang sejauh ini berhasil bisa diredam oleh para pemain belakang Indonesia. Tidak terlalu eksplosif, tidak terlalu terlihat, dan tidak terlalu mengancam juga pertahanan dari timnas Indonesia. Kalau kita lihat dalam situasi seperti ini, ada sedikit memang kena siku, tapi memang ini bukan pelanggaran karena dalam situasi masih sama-sama perebutan bola. Dan wasit juga menganggap bukan sebagai sesuatu insiden yang berbahaya. Kenshiro Daniels setidaknya sudah mencetak 3 gol, Bang Maruf. Betul, dan ini membuat dia menjadi salah satu kandidat untuk top skor ya. Pemain yang memang secara postur sangat besar, pemain nomor punggung 9 dan kemudian memang juga sudah cukup lama memperkuat dari timnas Thailand. 29 kali dia tampil dan berusia 27 tahun. Pemain yang berkuat United City. Kenshiro Daniels mencetak 2 gol ke gawang Kamboja saat kalah 3-2 dan 1 gol ke gawang Brunei Darussalam saat Filipina menang 5-1. Pada sangat baik kita lihat. Musa dikejar oleh Yanis Sulistiawan. Sudah memberikan umpan tarik ke arah Witan tapi dicegat saja tadi oleh Pintes Stephen Strock dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Berduel dengan Kambuaya, umpan kepada Minigesi. Sulit tadi untuk melewati hadangan dari Fahrudin. Umpan tarik tadi maksudnya cutback ke arah Witan, tapi terlalu jauh posisi Witan. Dipotong saja oleh Pintes. Syahrul Trisna Fadila. Umpan jauh ke depan. Bisa diserobot tadi kita lihat oleh Menzi. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Menzi Ya, terhadap Sadil Ramdhani. Filipina sejauh ini tidak terlalu berkembang juga ya. Kalau mereka main dengan cara seperti ini relatif bisa diredam oleh para pemain dari Indonesia. Kalau kita lihat beberapa kali mereka mencoba menekan dari sayap pun sudah bisa dieliminasi. Kombinasi yang baik yang diperlihatkan, terutama bagaimana kerja keras dari Sadil Ramdhani, kemudian kombinasi dengan Asnawi membuat serangan yang dibangun oleh Filipina sejauh ini bisa diredam dengan sangat sempurna. Kambuaya dari tengah,
Pendek saja kita lihat sangat baik. Sudah pada Witan Sulaiman gagal tadi. Agak sedikit menurun apa yang dilakukan para pemain Filipina. Intensitas dan juga tempo mereka agak sedikit menurun, Bu Maruf. Ya, tidak terlalu agresif ya kalau dibandingkan dengan awal-awal babak pertama di mana para pemain dari Filipina langsung melakukan pressure dan memang mereka mendapatkan angin dalam situasi seperti itu. Oh, gagal kita Sadil, dicuri saja oleh Menegesi. Sangat berbahaya tadi di kotak penalti Menegesi. Angkat langsung pada Ahmad Hatman. Ada kita lihat Kambuaya. Berduel kita Stephen Srock. Dimenangkan oleh Srock. Langsung arahkan ke kotak penalti kembali. Dipotong saja oleh Sahrul Krisna Fadila. Langsung umpan kepada Arhan. Dipotong dengan sangat baik oleh Oliver Bias. Kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini harus diminimalkan oleh para pemain dari timnas Indonesia ya. Kesalahan passing, kemudian kesalahan memberikan bola kepada pemain depan. Kita saksikan di sini beruntung memang situasi ketika Ricky Kambuaya turun dalam posisi yang sangat tepat untuk kemudian melakukan clearance tadi. Indonesia, Dendi Sulistiawan mampu merebut bola. Kini Dendi angkat langsung di kotak penalti. Gagal memberikan umpan matang Dendi karena diblok dengan baik. Kita lihat oleh Lingbo. Main belakang dari Filipina rata-rata memiliki posisi yang sangat-sangat baik, Bung Maruf. Ya, anehnya mereka juga agak lemah untuk duel bola atas ya, Bung, karena gol pertama tadi yang diciptakan oleh Indonesia juga berasal dari bola atas ya. Nanti Sintayong cukup puas karena masih cukup puas. Masih cukup untuk memberikan senyum karena Indonesia masih memimpin klasmen di atas Thailand. Arhan Pratama, tendangan penjuru yang pertama lakukan sudah berbahaya, ditepis saja oleh penjaga gawang pintas tadi Oliver Bias. Ke depan arahkan langsung kepada Stephen Srock. Gagal untuk meraih bola. Kita lihat Stephen Srock. Kambuaya ke kanan. Fahrudin kepada Sadil tadi. Kambuaya ke belakang. Asnawi salah memberikan bola tadi. Mark. Ada Arhan Pratama. Witan Sulaiman. Mark. Masih Mark digagalkan tadi oleh Rontini dari Filipina. Kambuaya ke kanan. Ada Asnawi. Masih Asnawi. Masuk ke dalam Asnawi. Berhadapan dengan Srock. Digagalkan oleh Srock sangat baik tadi. Tackling dari Srock. Ini Filipina. Ada Menegesi. Kuasai bola cukup tenang para pemain Filipina. Stephen Srock pada Audi Menzi ke tengah pada Rontini. Masih Rontini. Pindahkan ke kanan tempati oleh Audi Menzi. Hampir saja terlepas dari Menzi. Ke belakang pada Aguinaldo. Berusaha didekati oleh Dendi Sulistiawan kepada Alexander Pintes. Kini Jefferson Tabinas. Umpan ke depan. Bagus sekali Menegesi. Ada Audi Menzi. Masih Audi Menzi pada Stephen Srock. Ke belakang pada Menegesi. Tabinas, Rontini masih belum bisa melewati garis tengah Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan para pemain dari Filipina juga masih mencoba untuk bersabar ya. Mereka pelan-pelan, mereka tidak terlalu terburu-buru dan mereka juga tidak ingin buru-buru kehilangan bola. Dan kita lihat ini adalah salah satu cara yang ditunggu. Oh, Ahmad Hatman langsung ke arah dari Danes. Tapi salah pengertian kedua pemain Indonesia, Fahrudin dan juga Sahrul Krisna Fadila. Komunikasi yang tidak baik tadi, Bung. Iya, komunikasi yang tidak baik. Kemudian juga agak sedikit terkejut ya. Karena tiba-tiba saja tadi Filipina langsung memberikan bola direct ke pertahanan dari Indonesia. Harus hati-hati karena ini adalah cara yang coba dipakai oleh Filipina. Dan gol Kamboja. Ya, ke gawang Brunei saat itu. Betul. Seperti ini, Bung. Dan termasuk gol ke gawang Kamboja juga seperti ini, Bung. 2 kali gol tercipta dengan cara seperti ini. Bola langsung diberikan ke depan. Ahmad Hatman menyusul tanah tadi. Sangat berbahaya. Menegesi angkat langsung di kotak penalti. Ditinju saja oleh Sahrul. Kembali Menegesi ke kanan. Ada Ahmad Hatman. Umpan langsung ke kotak penalti. Ada Kambuaya. Bagus sekali kini Kambuaya. Umpan kepada Mark. Pelanggaran dilakukan oleh Menegesi. Sangat baik apa dilakukan oleh Mark. Ya, cukup cerdas. Cukup cerdas, kemudian cukup cerdik juga bagaimana dia mencoba untuk menahan bola terlebih dahulu. Tapi yang juga jangan dilupakan adalah bagaimana Ricky Kambuaya juga cukup tenang ketika dia memberikan bola kepada Mark. Dia tahu kehilangan momentum, Bung. Ya, betul. Jadi dia mendelay terlebih dahulu supaya ada recovery kembali untuk transisi positif. Sangat baik tadi kita Mark. Fahrudin hati-hati dikejar tadi oleh Kensiro Daniels.
pelanggaran Daniel terhadap Fahrudin. Sedikit protes para pemain Filipina. Tidak setuju jika wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jordania menganggap hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Akan kesebelasan Fahrudin, pemain asal klub Madura United yang telah memperkuat Indonesia di Piala AFF sejak tahun 2012. Asnawi, Kambuaya, Sadil Ramdhani kembali kepada Kambuaya, tengah cantik sekali. Ya, Mark Klok. Arhan Pratama sangat baik. Witan Sulaiman, masih Witan di kotak penalti, angkat langsung. Gagal tadi. Alexander Quintus mampu memotong umpan yang sangat baik buat Indonesia. Stefan Srok membuang bola. Umpannya pemain Indonesia, Sadil Ramdhani. Kita lihat bagaimana cuplikan ulang dari Witan Sulaiman. Sebelum memberikan umpan atau tendangan langsung dari Saya pikir lebih ke memberikan umpan sebenarnya, tapi memang bola justru mengenai kaki agak sedikit keluar ya, sehingga bola lebih tepat mengarah ke penjaga gawang tadi. Nah, Sadil Ramdhani cukup cerdik sebenarnya tadi. Dia sudah tidak di luar tapi masuk lagi ke dalam. Iya, karena sempat wasit kemudian membiarkan bola berjalan dan dia ketika pemain Indonesia kehilangan bola dia masuk ke dalam karena dia tadi sudah di luar sebenarnya momentumnya. Jadi agak sedikit menghentikan pertandingan, Bung Mario. Betul. Dan memaksa para pemain dari Filipina untuk membuang bola ya, Bung. Bola. Cukup cerdik apa yang lakukan Sadil. Kadang gimmick seperti ini perlu juga, Bung. Nah, harus. Hatman kepada Pintes, terlepas tadi. Wow, berbahaya. Sadil Ramdhani, shooting Sadil gagal. Ricky Kambuaya, masih Ricky. Hasil dihadang oleh Tabinas, membuang bola Tabinas, jatuh di dada pemain Indonesia. Kini Sadil Ramdhani. 1-2 Sadil, direbut oleh Stefan Srok. Serangan balik dari Filipina, sangat cepat. Siapa yang akan diberikan? Oh, terlepas, melewati, sangat baik. Umpan masuknya tadi kepada Mark Hatman. Namun bola terlalu laju kepada Trisna Fadila tadi. Kini Asnawi dari Indonesia berusaha membangun tekanan dari sisi kiri pertahanan dari Filipina. Jadi Setiawan pada Asnawi. Sadil. Asnawi tadi. Marcelo Ferdinand langsung ke depan. Offside nampaknya Witan Sulaiman. Cukup cerdik tadi apa yang dilakukan oleh Aguinaldo tadi masuknya. Nampaknya dua pemain langsung masuk, yaitu Egy Maulana Fikri dan juga Sayuri, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah pergantian yang tentu diharapkan lebih memberikan energi, terutama dari si kreativitas. Kita tahu siapakah yang diganti, apakah Sadil Ramdhani atau siapa, karena Sayuri juga bermain dengan sangat bagus ketika pertandingan menghadapi Thailand, dan ternyata Witan Sulaiman ditarik keluar. Digantikan oleh Egy Witan. Sayuri masuk. Substitution for Indonesia, player number 7, Sadil Ramdhani, replaced by player number 10, Egy Dan Maulana. Filipina nampaknya Rasmussen, pencetak 2 gol ke gawang Brunei juga akan masuk, Bung Ma'ruf. Nomor punggung 13, Rasmussen. Iya, Rasmussen padahal ini adalah pemain yang tidak pernah menjadi starter. Dia hanya bermain selama 80 menit, tapi ternyata dia sudah bisa mencetak 2 gol ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Kemudian nomor punggung 6, Sandro Reyes juga, Bung. Pemain yang baru 1 kali tampil sebagai starter di Piala AFF, tapi sudah bisa menciptakan 1 gol ke gawang Brunei Darussalam. Sandro Reyes, pemain berusia 19 tahun, pemain asal klub Kaya FC Iloilo. Selalu bermain di AFC Cup Kaya FC Iloilo. Betul, dan kalau kita bicara Reyes ini juga menjadi pemain termuda di AFF sekarang di timnas Filipina, karena dia yang termuda adalah Harry Nunes dengan 18 tahun. Rasmussen, Substitution for the Philippines. pemain yang memiliki postur sangat baik. Rasmussen, Replaced by player pemain number kelahiran 13, Aarhus, Denmark. Sebastian Rasmussen. Sangat semangat ya, Bung Ma'ruf. MC di stadion tadi untuk membacakan nama dari Rasmussen. Sandro Reyes. Sandro Reyes. Nari-nari di lini tengah Indonesia. Umpan ke kanan, empati oleh Enciano Daniels. Ada 2 tombak kembar dari Filipina, yaitu Rasmussen dan juga Daniels. Daniels ke belakang.
Ada Aguinaldo. Sapu ke depan, kita pintas. Arahkan langsung ke depan. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Makro ke tengah. Kosong sendirian kita lihat. Rizal Ferdinand sangat baik kepada Sayuri. Oh, terlewat tadi. Masih Sayuri kini. Langsung ke tengah lagi. Ada Ferdinand. Masih Sayuri. Marcelo Ferdinand. Di tengah pada Sayuri. Umpan sangat baik pada Kambuaya. Oh, tidak berhasil. Memang agak sulit untuk berhenti dan mengontrol bola di lapangan seperti ini, Bung Maruf. Iya, lajunya juga sangat kencang sekali tadi sehingga tidak bisa dikontrol dengan baik. Tapi kombinasi Sayuri masuk langsung bisa memberikan warna ya, langsung berikan tekanan ke pertahanan dari Filipina. Pemain yang sangat menonjol ketika pertandingan menghadapi Thailand. Kemudian juga mendapatkan kepercayaan ketika Indonesia membantai Brunei Darussalam. Aguinaldo ke depan langsung. Arahkan kita lihat kepada Rasmussen. Cancelo Daniels yang agak sedikit turun ke bawah dan bermain agak di sisi kanan pertahanan di penyerangan dari Filipina. Ada Minegesi berhadapan dengan Asnawi. Masih Minegesi berusaha masuk, dibingkai oleh memberikan umpan tadi maksudnya, namun sayang tadi umpannya berhasil diblok nampaknya oleh Asnawi Mangku Alam Bahar dari Indonesia. Dan Joseph Fer, pelatih asal Spanyol yang menukangi Filipina di tahun 2022 ini, Bu Maruf. Betul. Ya, memang ini adalah bisa dikatakan sebuah kejutan karena persiapan yang diberikan juga tidak terlalu banyak. Kevin Stroh, tendangan penjuru tadi. Tabinas berusaha menjangkau bola namun gagal dan lempar ke dalam buat Filipina. Arhan Pratama bermain di Tokyo Verde. Sampai saat ini masih cuma 1 kali bermain di Liga. Ya, itu pun belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan ya. Jadi saya pikir memang ini butuh waktu untuk dia bisa terus berkembang. Lingbo, kotak penalti maksudnya gagal. Umpan jauh, arahkan kepada Dendi. Merebut dengan Aguinaldo. Sangat baik, sangat cepat. Marcelo Ferdinand berdua dengan Aguinaldo. Masih Ferdinand di kotak penalti. Angkat langsung. Gagal tadi. Egy Maulana Fikri, bola kini dikuasai oleh Stephen Stroh. Masih Stroh, dibagi oleh Asnawi. Buang bola ke depan tapi mengenai kaki dari Asnawi. Tabinas sedikit agak kesal dengan rekan-rekannya. Umpan yang sangat baik tapi jelas kalah tinggi tadi dengan Tabinas. Egy Maulana Fikri. Kembali Indonesia. Kini Kambuaya. Marcelo Ferdinand. Kambuaya lagi. Masih Kambuaya. Shooting Kambuaya. Apa yang terjadi? Kini dia nampaknya sudah offside tadi, Bung Maruf. Ya, peluang yang sangat baik. Peluang yang sangat baik. Sebuah kombinasi yang juga sangat baik tadi yang dilakukan antara Ferdinand kemudian juga dengan Marcelo. Dan kita lihat Marcelo dengan cukup cerdik dia membiarkan bola itu ditembak langsung tadi oleh Ricky Kambuaya. Offside jelas posisi dari Egy Maulana Fikri. Posisinya sudah condong ke depan dibanding para pemain belakang dari Filipina. Gagal Stephen Stroh untuk menjaga bola. Di sini ada Stephen Stroh, di situ ada Mark Klok. Ya, karena itu sebenarnya seperti awal-awal kan Mark Klok tidak terlalu terlihat ya, tidak sedominan biasanya untuk bisa lebih banyak memegang bola. Memang dia harus bertugas untuk bisa mengawasi pergerakan dari Stephen Stroh. Pusat penyerangan dari Filipina memang Stephen Stroh. Betul, dan dia ada pemain yang cukup cair juga ya. Kalau dia bisa bermain dari tengah tapi kemudian juga bisa berpindah posisi ke sektor sayap juga. Race pada Rontini. Ini Gesi. Hati-hati kini Rasmussen. Belakang pada Rontini. Umpan menyamping kepada Stroh namun gagal. Kini Egy Maulana Fikri. Asnawi ke tengah, ada Kambuaya. Sangat baik. Umpan cepat tadi maksudnya kepada Egy. Dendi. Lebih dekat dengan Tabinas. Kini Pintas. Umpan jauh ke depan. Sayuri kepada Arhan. Masih Arhan. Berusaha melewati Daniels namun gagal. Blok yang sangat baik dari Cancelo Daniels yang bermain agak ke kanan, Bung Maruf. Ya, sekarang dia juga agak lebih rajin ke bawah juga ya untuk bisa membatasi pergerakan dari seorang Arhan tadi. Berbagi tugas sepertinya bergantian posisi dengan Reyes. Aguinaldo, intercept yang sangat baik terhadap Dendi Sulistiawan. Posisinya postur sangat baik tadi.
Ya, tapi Dendi juga cukup cerdik ya, karena dia tidak statis di depan, tapi dia lebih banyak melebar ke posisi di mana Sangat mobil. sangat mobil, dan itu yang membuat para pemain belakang dari Filipina agak sulit untuk bisa mengawasi pergerakan dari Dendi. Lempar ke dalam Indonesia. Arhan Pratama. Harus sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Lakukan sudah, berbahaya datangnya. Disundul kita lihat oleh Rasmussen. Ferdinand, Marklock. Oh, serangan baik, sangat cepat dari Rasmussen. Ada Asnawi berusaha mengejar, membuang bola tadi Asnawi. Sulit tampaknya Rasmussen bergerak sendirian. Ada kepungan para pemain Indonesia yang sangat banyak di lini belakang tadi. Ya, terlalu jauh sebenarnya 2 lawan 1. Tapi yang menarik adalah bagaimana tracking juga yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Dia mengejar bola tadi sehingga Rasmussen juga tidak nyaman untuk bisa melakukan stop ball tadi. Lingbo. Tentu saja dicuri Sayuri tadi. Mudah saja kita lihat Sahrul Trisna Fadila. Tidak terlalu bekerja ya Bung Sahrul sejauh ini ya, karena tidak terlalu banyak ancaman serius dari Filipina. Berbeda ketika di awal-awal dari Nadio sempat melakukan super save sehingga gawang Indonesia selamat. Binas kini Filipina kuasai bola ke belakang pada penjaga gawang Pintas. Oh, sudah Dedi Sulistiawan. Umpan sangat baik, Egy Maulana Fikri. Masih Egy dan oh Tuhan. Nampaknya offset, Maruf. Offset atau sudah keluar? Kita belum melihat tadi secara detail ya Bung, karena memang ada pergerakan yang dilakukan. Sangat baik tadi kita lihat pemirsa. Apakah offside? Oh, tidak offside. Onside betul, karena tadi Onside. pergerakan dari Simon ya. Dedi gagal tadi untuk menyentuh bola, hasil umpan dari Egy Maulana Fikri. Kekecewaan dari wajah sang pelatih tadi, Bung Maruf. Tendangan gawang saja buat Filipina. Nampaknya skor belum banyak perubahan di pertandingan Thailand dan juga Kamboja. Karena belum ada update skor klasmen, Bung Maruf. Ya, karena memang situasinya kalau kita lihat dari situasi sekarang, kalau belum ada perubahan di pertandingan satu lagi. Oh, Thailand naik ya sepertinya. Thailand naik. Berarti mau bikin gol lagi, betul. Baru saja dibicarakan dan keluar Langsung keluar klasemen. Ya, bola untuk Indonesia. Throw ball ya Bung ya. Bola tengah mengenai wasit. Bola harus dari wasit Marklock. Indonesia harus bisa menambah gol untuk menduduki atau mengkudeta Thailand yang berada di puncak klasmen grup A. Karena memang diprediksi Vietnam akan menjadi juara grup B. Ya, karena kekuatan dari Vietnam tidak terlalu banyak berubah, termasuk pelatihnya juga, dan mereka juga menunjukkan sangat meyakinkan di uji coba. Sayuri kepada Kambuaya, kini Arhan Pratama. Umpan langsung pada Kambuaya, berhadapan dengan Rontini. Gagal tadi, kini kita lihat Rasmussen dipres dengan sangat baik oleh Rizky Ridho. Ke belakang Rizky pada Fahrudin. Kini Marklock. Lebih nyaman nampaknya para pemain Indonesia untuk bermain di babak kedua ini. Rizky Ridho. Kambuaya pada Marklock. Arhan Pratama. Oh. Hampir saja memberikan umpan yang salah Arhan. Fahrudin. Indonesia dari bawah. Depan Fahrudin pada Asnawi. Ferdinand, Asnawi sangat baik. Egy Maulana Fikri, offside Egy. Egy offside tadi posisinya Bung Maruf. Iya, sebenarnya Egy juga agak ragu-ragu mengambil bola, tapi Dendi juga dalam situasi dia tidak mencoba untuk mengambil bola, Bung. Jadi Egy mengambil inisiatif untuk mengambil bola. Kita lihat ada sedikit keraguan-raguan ya dari Egy sendiri. Dendi kurang inisiatif tadi Bung. Iya, harusnya dia lebih berani ngambil. Betul. Dia yang bisa melihat posisi tadi. Ya, dan memang sebenarnya Egy pun sadar dia dalam situasi offside ya, tapi memang dia harus mengambil bola itu. Nampaknya Filipina menerapkan taktik dan strategi yang tidak terlalu berubah banyak Bung Maruf. Langsung umpan ke depan dengan umpan yang tinggi dan langsung kita lihat Indonesia. Ada Arhan Pratama, tidak ada mengejar tadi Sayuri. Masih Arhan angkat langsung di kotak penalti. Ditinju saja oleh
pintas. Dibuang kembali, kita lihat Alessandro Reyes. Ada Rizky Ridho, Arhan lagi, umpan jauh. Diblok dengan sangat baik oleh Kensil Daniels. Yang menarik adalah bagaimana peran dari Rizky Ridho ya. Dia sangat melakukan marking sangat ketat, sangat baik. Dan kemudian bisa selalu menjadi awal untuk serangan Indonesia. Termasuk apa yang dilakukan oleh Arhan tidak lepas dari agresivitas yang diperlihatkan oleh Rizky Ridho. Ya, mengenai kepala dari Kensil Daniels tadi. Agak sedikit kelayangan namanya Bung Maruf. Betul, dan dia harus turun jauh ke bawah ya Bung ya. Arhan Pratama kembali lakukan lemparan ke dalam, jauh ke kotak penalti. Oh, ditinju saja oleh Pintas. Ada Stephen Strock, jatuh di kaki lagi para pemain Indonesia, mengurung Indonesia. Ada Mark Klok pada Arhan Pratama. Kita lihat ada Danny di depan, arahkan masuknya kepada Sayuri, gagal. Ada Rontini, Mark Klok lagi. Oh, pelanggaran jelas. Oh, dibiarkan saja tadi oleh wasit. Ya, padahal sebenarnya memang ada pelanggaran, Bung Maruf. Ada sergapan dari belakang tadi ya. Ada dorongan bahkan tadi. Sangat keras saya pikir tadi. Jelas pelanggaran. Karena kesempatan dari Dendi untuk bisa mendapatkan bola sebenarnya. Didorong tadi oleh Amani Aguinaldo, tapi wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali asal Yordania agak sedikit protes. Kita lihat pelatih Sintayong. Lihat kejadian yang dilakukan oleh Aguinaldo di depan kotak penalti, depan gawang dari Filipina. Cukup baik peluang yang didapatkan oleh Denny Sulistiawan. Arhan Pratama kembali akan memberikan umpan yang sedikit agak berbahaya tadi, Bung Manu. Iya, dan terlalu berani ya melakukan umpan-umpan di daerah yang sangat sempit seperti itu ya. Agak beresiko sebenarnya. Audi Menzi. Stephen Strock sangat baik. Menegesi. Hati-hati Indonesia. Lingbo. Umpan langsung tinggi datangnya. Hasil dihadang kita lihat oleh Asnawi. Marcelino Ferdinand terlalu lama. Ke belakang kembali Marcelino. Bukan sebuah pelanggaran. Makanya Menegesi, pemain Filipina masih tergeletak. Apakah harus dirawat ataukah tidak? Masih belum bisa melanjutkan pertandingan, dibiarkan saja oleh Arhan Pratama. Ya, sepertinya tadi benturan dengan Arhan atau Rizky ya. Tapi ini berawal dari situasi-situasi yang dialami oleh Indonesia. Akalan kebobolan satu gol dari Kamboja, Bung Maruf. Iya, berarti kita bicara soal agregat gol berarti sekarang. Ya, berarti kita sudah sama berarti sekarang ya. Sama sekarang ya. Atau posisi kita di atas, Bung Maruf. Kalau kita bicara produktivitas berarti sama Bung. Tapi kita akan lihat dari sisi klasmen karena berarti sekarang Thailand dengan mereka unggul 2-1 membuat mereka 12 kemudian kebobolan 2. Sementara Indonesia sekarang dengan 2-0 12 gol tapi kebobolan 2. Jadi masih Thailand sekarang berarti 12 min 2 sama dengan Indonesia. Substitution for the Philippines. Player number 19. Dan tadi terlihat di klasmen berarti memang Thailand berada di atas. Kita lihat momentum ini. Oh, Sayuri seperti yang melakukan pelanggarannya. Cukup keras tadi. Punggung 21 dari Filipina. Hari James Papulos Nunes. Masuk tadi, kita lihat Hari Nunes. Asnawi. Sangat baik dari Marcelino Ferdinand. Umpan langsung ke depan. Masih dipatahkan oleh Tabinas. Egy Mauna Fikri. Dipotong oleh Rontini. Tabinas ke belakang. Ada Pentes. Tendang ke depan. Arahkan kita lihat kepada Rasmussen. Stephen Strock. Dengan sedikit telat dari Asnawi untuk turun. Langsung membackup tadi Asnawi. Umpan jauh ke kotak penalti. Sudah keluar. Rizky Ridho. Sayuri ke belakang. Sayuri sangat luar biasa, bisa bermain di belakang, bisa bermain di belakang. Tapi umpannya salah tadi Sayuri.
Nampaknya ada sedikit pelanggaran tadi. Thank you very much. Ya, banyak pemain yang di eranya Sintayong memang dipaksa untuk bisa bermain di beberapa posisi ya, Bung. Entah itu sebagai pemain belakang atau bahkan pemain tengah juga. Termasuk ya Sayuri adalah salah satu eksperimen baru yang dilakukan oleh Sintayong ketika dia sempat ditempatkan sebagai gelandang sayap meskipun posisi aslinya adalah fullback kanan atau kemudian fullback kiri. Banyak Indonesia di klasmen masih berada di atas Bung. Sekarang kembali Sayuri melakukannya terhadap kini Kenshiro Daniels. Meskipun berpostur besar dan tinggi, para pemain Filipina terlihat agak sedikit lambat, Bung. Ya, agak lambat dan agak lemah ternyata ketika mereka juga berduel 1 lawan 1. Quintes umpan jauh, kontrol yang baik tadi. Kita lihat Menzi, Stephen Strock sangat lihat tadi, sulit tadi untuk mengambil bola dari Stephen Strock. Kini Rasmussen berhadapan dengan Fahrudin, sangat luar biasa tadi Rasmussen beradu badan dengan Fahrudin. Agak sedikit tergeser tadi posisi Fahrudin saat beradu badan dengan Rasmussen. Kita lihat sangat besar tadi Rasmussen memang. Ancaman yang paling berbahaya sepanjang pertandingan babak kedua, bagaimana Rasmussen memang punya energi pemain ini. Untung tidak ada pemain Filipina yang berada di gawang dari Indonesia. Reyes tendang langsung, sangat baik kita lihat tadi Asnawi. Ali Nunes, Lindo tidak offside terlihat. Tabinas di kotak penalti, hati-hati Indonesia. Oh, Reyes diri di gawang dan diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Sahrul Trisna Fadila tadi, Bung Maruf. Iya, fokus harus menjadi perhatian ya, karena sekarang bagaimana para pemain dari Filipina melakukan eksploitasi yang sangat baik dan ini adalah peluang tadi yang sangat baik juga. Beruntung penyelamatan yang luar biasa. Namun penjuru dari Filipina gagalkan kendaraan Mark Klok. Umpan langsung ke depan. Tidak ada rekan, hanya Egy sendirian tadi. Dikawal dengan sangat ketat oleh Lingbo. Kita lihat bagaimana peluang yang sangat baik dari Filipina. Tabinas memberikan umpan dan kosong ketat Reyes. Shooting langsung beruntung. Diblok dengan sangat baik. Reaksi yang sangat baik dari Sahrul Trisna Fadila. Ya, dan agak terlambat turun sepertinya Arhan ya, karena dalam posisi Arhan harusnya melakukan coverage, tapi ternyata Arhan agak terlambat turun tadi. Balik kita Rontini dari Filipina. Setelah mendapatkan peluang agak sedikit menggebu-gebu, Lingbo. Pelanggaran dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Ya, mulai menaikkan intensitas permainan para pemain dari Filipina, terutama ketika mereka mendapatkan 2 peluang tadi, membuat mereka lebih agresif lagi. Buat Egy, Witan, dan Asnawi lapangan ini tentu mereka teringat dengan 2019 saat dikalahkan Vietnam 3-0 di SEA Games, Bung Arif. Iya, dan harusnya ini juga menjadi sebuah pengalaman besar ya 2019 ya. Dan memang itu memang agak selalu menjadi kendala kalau kita bicara soal lapangan sintetis ya. Ali Nunes, ada Stephen Strock berhadapan dengan Asnawi. Dalam Stephen Strock sangat berbahaya. Ada Reyes. Masih Strock kuasai bola dari Filipina. Siapa yang diberikan oleh Strock? Langsung ke depan, masuk kepada Hari Nunes. Namun bola lebih dekat dengan Sahrul Trisna Fadila. Masih 2-0 Indonesia unggul. Di klasemen sementara Indonesia masih berada di posisi atas meskipun memiliki nilai dan juga sisi gol yang sama dengan Thailand. Arham Pratama langsung arahkan kepada Dendi Setiawan, dihadang dengan sangat baik oleh Aguinaldo. Ya, posisi ini cukup tepat ya ketika Arhan memang membatasi pergerakan tadi yang dilakukan, bagaimana dia mencoba untuk menutup. Gantian kembali dilakukan para pemain dari Filipina. Langsung 2 pemain masuk. Simon Lingbo, replaced by player number 20. Bugas. Solo Bugas. Memberikan bek kanan Simon Lingbo.
can cheer Colo on Bugas, pemain yang berusia 21 tahun, kelahiran 3 Desember Janja 2001 dan Melisa. sudah tampil 3 kali. Dan Meliza, Jesus Meliza juga masuk. Ya, Meliza ini sebenarnya justru memang sering menjadi pemain inti ya, tapi ternyata baru dimasukkan. Dennis Kristawan shooting langsung. Oh, gagal kembali. Kita lihat ada Jesus Meliza membuat bola tadi. Nampaknya Indonesia benar-benar ingin terus menambah gol. Dan memang hanya gol lah yang bisa membuat Indonesia keluar sebagai juara grup dengan sangat mutlak dan absolut. Asnawi dari bawah, Asnawi bawa bola, Asnawi kita lihat gagal. Meliza, pelanggaran dilakukan oleh Dendi Sulistiawan. Rontini, Tabinas, kini Filipina. Stephen Srock yang lebih banyak bergerak dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Tampaknya memang untuk melepaskan dari kawalan Marklock, Bung Maruf. Ya, agak melebar ya dia. Agak sedikit melebar sekarang. Betul, dia berpindah posisi karena dia juga kembali menjadi 4-2 untuk timnas dari Filipina formasinya. Ferdinand gagal memberikan umpan matang tadi. Kini Reyes. Serangan balik dari Filipina sangat cepat. Masih Reyes. Kembali bola kepada Stephen Srock. Angkat langsung di kotak penalti. Ada Bugas. Mengembalikan posisi Lingbo. Rontini. Sandro Reyes. Meliza. Oh, sangat berbahaya. Stephen Srock. Langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Oh, Tuhan. Ini harus diwaspadai, Bung Ma'ruf. Hal-hal seperti ini, umpan-umpan panjang dari para pemain Filipina, benar-benar membahayakan gawang Indonesia, dan antisipasi yang salah juga dari pemain gawang Indonesia. Iya, antisipasi yang salah, tapi di luar itu juga bagaimana postur yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Sebastian Rasmussen membuat dia dengan sangat nyaman. Kita lihat ruangnya begitu terbuka, 2 pemain tapi tidak bisa menghentikan, tidak bisa melakukan jumping, dan tidak ada yang melompat. Tidak ada yang melompat. Fahrudin pun hanya melihat ke belakang, dan Rizky Ridho yang berada di belakang pun tidak melompat. Iya, padahal adalah 2 pemain utama. Kita saksikan memang, terutama Fahrudin ya, dia tidak melompat sama sekali ya. Meskipun memang ada sedikit gangguan tadi. Tapi ini adalah salah satu faktor kenapa kemudian ini pemain yang memang sangat berbahaya, terutama ketika masuk sebagai pemain pengganti. 3 gol diciptakan, semuanya berawal ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Sudah 4 gol diciptakan oleh Rasmussen di Piala AFF kali ini. 1 saat melawan Brunei dan 2 saat melawan Kamboja. Masih unggul 2-1 Indonesia. Oh, nampaknya Spaso sudah masuk, langsung umpan jauh. Langsung mengarah pada Pintos tadi. Semakin semangat nampaknya para pemain Filipina setelah Rasmussen tadi mencetak gol. Kini Bugas melewati Sayuri langsung ke depan. Terlalu jauh tadi sudah kepada Rasmussen. Ya, pergantian taktik ketika bagaimana Stephen Srock bergeser ke kiri juga membuat ruang jadi lebih terbuka ya, Bung. Dan Rahmat Irianto masuk, Bung Maruf. Betul, berkat di tengah ya berarti ya. Kita lihat sampai diganti sebenarnya. Umpan jauh. Tapi memang kiper-kiper Indonesia tidak terlalu baik untuk bermain build up, Bung Maruf. Ya, terutama kalau kita bicara harusnya memang pemain-pemain kita sudah harus lebih berani ya, karena mereka sudah mendapatkan apa yang disebut dengan Valencia untuk melakukan bola dari bawah, tapi ternyata ada keraguan untuk pemain Indonesia melakukan Oh, itu. serangan balik sangat berbahaya. Bugas, umpan jauh, sudah keluarkah? Sudah keluar harusnya. Sudah keluar tadi. Maksudnya tendangan gawang saja buat Indonesia. Inilah Bugas yang menggantikan posisi Lingbo. Sangat agresif dari Bugas. Ke kiri kita lihat tadi Rizky pada Arhan. Rahmat Irianto yang masuk di babak kedua ini. Ada Marklock untuk menemani Marklock. Ada Kambuaya, sangat cepat kita lihat Kambuaya. Masih Kambuaya. Umpan ke kanan, Egy Maulana Fikri. Angkat langsung, kita lihat, oh tidak ada rekan. Ada kita lihat Spaso. Angkat langsung di kotak penalti kepada Sayuri. Gagal tadi, ini Reyes. Berhadapan dengan Marklock, ke belakang Reyes. Rasmussen, gagalkan tadi oleh Fahrudin.
Ini Arhan Pratama dari Indonesia, umpan jauh ke kanan, sudah kepada Egy Maulana Fikri, tapi umpannya tidak cermat, tidak akurat, langsung marah kepada penjaga gawang pintar. Kini dari Filipina, Bugas, umpan jauh ke kiri pada Stephen Strock. Ada Maklok, gagal Maklok memberikan umpan. Maklok berdua dengan Reyes. Oh, salah umpan kita Maklok pada Stephen Strock. Meliza, Audi Menzi, Hari Nunes, Sandro Reyes, Tabinas, Reyes, pemain muda, langsung ke tengah. Meliza, Jesus Meliza kepada Rontini, Bugas, ke tengah lagi, ada Jesus Meliza berhadapan dengan Maklok. Langsung umpan ke depan, sangat berbahaya tadi. Oh, sangat baik kita lihat. Kambuaya, oh terlalu lama Kambuaya. Kenapa dia tidak memberikan langsung umpan kepada Spaso tadi? Kini ada Arhan, masih Arhan, shooting Arhan, bukan sebuah pelanggaran lagi. Sayuri. Oh, semua terlalu memaksa, padahal sudah bebas tadi Spaso, Bung Mayu, Kambuaya, Bung Maruf. Iya, ini adalah agak masakan diri sekali ya, bagaimana Kambuaya tadi masakan diri untuk bawa bola terlalu jauh, padahal Spaso sudah bergerak, Spaso sudah membuka ruang di sisi kiri, tapi ini kita lihat sangat terlambat, sangat sayang sekali, terlalu egois kalau kita lihat di sini. Kambuaya, momentum itu hilang. Sangat disayangkan, padahal Spaso sudah berdiri sangat bebas. Betul. Kekecewaan dari pelatih Sintayong tadi menuai peluang yang terbuang percuma kembali dari para pemain Indonesia. Momentum itu Dan kembali sudah hilang. 2 lawan 1 tadi, Bung Maruf. Iya, 2 lawan 1 dan kita memang jumlah unggul dari sisi jumlah pemain tadi. Spaso harusnya diberikan kesempatan, tapi ternyata bola tidak diberikan kepada Spaso. 3 menit lagi di waktu normal. Pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Indonesia masih unggul 2-1 atas tuan rumah Filipina. Di Stadion Rizal Memorial Manila. Stadion yang sangat bersejarah tentu saja buat Indonesia. Nah, disinilah Indonesia mampu merebut medali emas kedua SEA Games dan medali perak di tahun 2019, medali emas di tahun 91. Saat itu pelatih Indonesia adalah Andoni Polosin. Pemain seperti Edi Harto, Muah Meriam, Maman Suryaman, Egy Maulana Fikri, masih Egy berhadapan dengan Aguinaldo. Gagal kita lihat serangan Irianto di kotak penalti. Spaso! Oh Tuhan, tidak gol tadi Spaso. Kini ada Reyes membawa bola. Masih Reyes, sangat bebas. Reyes berhasil direbut dengan sangat baik oleh Sayuri. Langsung ke depan, ada Spaso. Sayuri lagi shooting. Oh Tuhan! Sayuri menendang bola, shooting langsung, tapi bola membumbung tinggi melayang ke angkasa tadi, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah aksi di mana sangat baik apa yang dilakukan oleh Irianto tadi, tembakan yang masih bisa diantisipasi. Ruang sangat terbuka dari Spaso, hasil umpan Rahmat Irianto gagal. Tapi Pintus memang melakukan penyelamatan yang sangat baik, Bung, refleksnya. Umpan Swak berhasil dibaca dan sangat baik tadi kita lihat oleh Fahrudin. Egy Maulana Fikri, pelanggaran Egy. Agak sedikit kepayahan sepertinya Egy sejak beberapa pertandingan di Piala AFF ini. Iya, karena memang dia kalau kita lihat penampilan di level klub juga agak mengalami penurunan juga, Bung. Mulai tidak mendapatkan tempat utama sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Jadi saya pikir itu juga berpengaruh dari sisi penampilan untuk Egy. Ditambah lagi di penampilan awal sempat mendapatkan banyak kritik, saya pikir itu juga secara psikologis agak membuat Egy menjadi turun secara kepercayaan dirinya. Stephen Strock, tendangan bebas buat Filipina tentu saja sangat berbahaya. Mengarah langsung pastinya ke arah gawang. Tapi gagal ke gawang tadi. Ada Sayuri. Kambuaya. Maklok. Umpan jauh pada Kambuaya. Kini ada Sayuri. Spaso ke kanan. Egy Maulana Fikri. Maklok ke belakang pada Fahrudin, kapten ke-11. Rizky Ridho dikejar kita lihat oleh Sandro Reyes. Maklok 5 menit tambahan waktu, cukup lama di babak kedua ini. Oh sangat baik kotak penalti.
Sayuri di kotak penalti. Sayuri dan potongan Egy. Oh, Egy membuang percuma kini Asnawi. Masih Asnawi angkat langsung. Oh, kamera kenapa engkau membelokkan tadi? Karena bolanya belok. Masih belok. Oh, gol lagi dari Thailand, Bung Maruf. Oke. Gol Sudah 3-1, Bu. 3-1 nampaknya Thailand unggul Ya, atas Kamboja. sulit memang kalau sudah seperti ini ya. Juara grup nampaknya Thailand Ya, menghadapi runner up grup B. Ini yang banyak dikatakan orang bahwa meskipun Thailand tidak bermain dengan komposisi terbaiknya, tapi tetap mereka punya mentalitas yang sangat baik ketika bicara untuk level di Piala AFF. Markot pada Asnawi, angkat langsung di kotak penalti. Seperti memberikan hadiah pada penjaga gawang tadi Asnawi. Umpannya sangat lemah dan mudah untuk diantisipasi. Dengan balik offside nampaknya ke Jesus Meliza. Berusaha mengejar gol nampaknya para pemain Indonesia. Inilah Meliza, Jesus Meliza. Nama lengkapnya adalah Jesus Joaquin Meliza. Pemain berusia 30 tahun. Asnawi melewati Srok tadi, masih Asnawi. Cocok saja oleh Srok, terlalu lama tadi bola di kaki Asnawi. Ini Jesus Meliza langsung bola ke arah Rontini. Buaya, Rasmussen berduel dengan Fahrudin, syuting langsung. Mudah saja buat penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Iya, masih memburu gol seperti para pemain Indonesia, Bung ya. Pelanggaran Jelas kartu kuning. Jelas kartu kuning. Sandro Reyes. Pemain muda berusia 19 tahun tapi memiliki mobilitas dan kemampuan individu yang cukup baik, Bung Maruf. Ya, ini seperti menjadi panggung untuk para pemain muda dari Filipina ya, karena mereka total memiliki pemain di bawah 23 tahun sebanyak 9 pemain. Ini sesuatu yang cukup unik di Filipina karena biasanya mereka akan menggunakan pemain-pemain yang lebih punya pengalaman. Peluangnya sangat baik dari Rasmussen. Ya. Syutingnya langsung mengarah pada penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Inilah pelanggaran dari Sandro Reyes. Sangat keras terhadap Yaakob Sayuri. Sisa 2 menit lagi. Yang akan segera berakhir. Mark Locke masih unggul 2-1 Indonesia. Umpan jauh. Gagal kita lihat tadi Spaso. Ari Nunes. Sandro Reyes. Masih Reyes. Berusaha dikejar Rahmat. Tabinas. Gagal tadi Tabinas. Egy Mauna Fikri. Masih Egy. Salah pengertian kedua pemain yaitu Egy dan juga Spaso. Ini mudah saja buat Tabinas. Umpan jauh ke depan. Rasmussen. Hati-hati Fahrudin. Langsung mengarah pada penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Asnawi. Sangat baik pada Spaso. Masih Spaso. Siapa yang diberikan oleh Spaso? Shooting Spaso. Langsung mengarah penjaga gawang. Mudah tadi buat Pintas tadi untuk membloknya. Kini ada Asnawi. Masih Asnawi. Langsung arahkan dana. Main dengan tumit. Namun gagal tadi Spaso Jevic untuk bisa menciptakan gol ke gawang Pintas dari Filipina. Tendangan penjuru buat Indonesia. Ya, hampir tadi dia ingin mengulangi apa yang dilakukan ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam, mencetak gol dengan tumit, tapi kali ini masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina. Tendangan penjuru Indonesia. Mark Locke. Bersisa 30 detik lagi. Langsung arahkan ke gawang. Binas tadi. Hari Nunes. Umpan cepat pada Srok. Jika Indonesia runner up, berarti Indonesia akan bermain di tanggal 6 Januari untuk menghadapi runner up grup B. Maksudnya juara grup B. Dan bermain langsung di kandang ya, Bung ya. Langsung di kandang. Ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno di leg pertama. Di leg pertama langsung tanggal 6 Januari. Buaya gagal. 3 detik lagi. Rasmussen membuang bola.
tinggal menunggu saja detik-detik terakhir dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Aidan. Baru saja wasit asal